Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para ustazah, para sesepuh, bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, Sahibul Bait, Ibu Hajah Nasuha, Abah Rory, sekeluarga yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita sadar bahwa pada malam hari ini tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tidak bisa hadir di tempat ini. Tanpa adanya nikmat-nikmat yang satu dengan yang lainnya bersinergi, tentu kita tidak bisa hadir di tempat. Bila kita hanya diberi oleh Allah nikmat sebagian saja, belum tentu kita bisa hadir di tempat ini. Kita bisa hadir di tempat ini karena nikmat umur, masih diberikan kehidupan. Kalau kita sudah berada di alam kubur, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk beramal, hanya bisa mengandalkan sedekah jariyah, kemudian juga ilmu yang bermanfaat dan doa dari anak-anak soleh kita. Maka nikmat umur dan kesempatan yang Allah berikan pada malam hari ini merupakan salah satu sebab kita hadir di tempat ini. Kalau hanya umur saja tapi tidak sehat lahir batin, kita juga tidak bisa hadir. Karena ada sebagian dari saudara kita yang masih hidup, diberi umur tapi tidak sehat atau sedang sakit, tidak bisa hadir juga. Ada juga yang diberi umur kemudian sehat tapi tidak ada waktu, tidak ada kesempatan karena kesibukan, mungkin sedang di luar kota, maka juga tidak bisa hadir. Ada lagi yang diberi umur, diberikan kesehatan, ada waktu, tapi tidak punya semangat. Nah, juga sama tidak bisa hadir. Ya. Maka ini pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nikmat-nikmat Allah itu bersinergi, saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga kita pada malam hari ini bisa hadir. Maka bagaimana kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terutama rasa syukur yang sangat besar kehadirat Allah adalah nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tanpa adanya hidayah kita tidak akan pernah mau dan sudi mempelajari dan memperdalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah sekalian, nikmat-nikmat yang Allah berikan ini kita jadikan modal untuk mendapatkan yang lebih banyak lagi. Ya. Orang cerdas punya modal sedikit, digunakan untuk memperbesar modal lagi. Nah, maka bukan hanya urusan dunia, urusan akhirat. Allah berikan nikmat, kita jadikan modal nikmat ini untuk lebih banyak lagi mengundang nikmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketakwaan, dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan syukur atas nikmat-nikmat Allah, lalu kita benar gunakan dalam ketaatan kepada Allah, lalu Allah berikan nikmat-nikmat yang jauh lebih banyak lagi. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengkaji kitab yang biasa rutin kita kaji, yaitu kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid. Ternyata memang masalah-masalah tauhid banyak sekali di antara kaum muslimin yang meremehkan dengan alasan bahwa kita ini sudah bertauhid, kenapa harus belajar tauhid? Tapi faktanya ternyata masih banyak orang yang belum paham tauhid dan bahkan justru sebaliknya melakukan perkara-perkara yang bertentangan dengan tauhid, terutama perbuatan-perbuatan syirik yang kecil maupun yang besar. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bab tentang ruqyah dan tamimah. Ruqyah, jampi-jampi, kemudian juga masalah jimat. Dan bila tidak salah, saya pada bulan lalu pernah berjanji ya, untuk menambahkan materi dan pendalaman terkait bab ruqyah ini. Sehingga kajian yang seharusnya hari ini atau malam hari ini melanjutkan, yaitu bab mengambil barokah atau tabaruk, ya istilahnya ngalap barokah kepada pohon, batu dan sejenisnya, kita pending karena ada hal yang perlu saya tambahkan karena melihat fenomena di masyarakat kita yang masih sulit sekali di antara kaum muslimin ini membedakan mana ruqyah yang syar'iyah dan mana ruqyah yang ghairu syar'iyah, yang tidak syar'i. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, faktanya pada hari ini banyak orang yang, pertama contoh saja, contoh kasus, banyak orang yang memahami bahwa ruqyah itu hanya untuk mengeluarkan jin. Nah, satu ya. Kalau bukan gangguan jin tidak diruqyah, satu. Yang kedua, ada juga dalam bab ruqyah ini masih ketidakpahaman tentang bagaimana hukum-hukum yang berkaitan dengannya, termasuk hukum meminta diruqyah. Ya. Kemudian juga bagaimana dengan kejadian-kejadian yang ada di lingkungan di sekitar kita tentang kejadian-kejadian saat seseorang itu meruqyah, yang konon kabarnya ruqyahnya syar'iyah, tapi ternyata juga banyak celah-celah penyimpangan. Sebagai contoh, mungkin Bapak pernah dengar ada istilah mediumisasi. Pernah dengar, Pak? Nah, ini nanti kita bahas. Mediumisasi. Jadi ngundang jin, dimasukkan ke mediator, nah, supaya diajak ngobrol jinnya begitu. Ya, kemudian juga ada fenomena nushrah, mengeluarkan jin dengan jin. Ya. Dan ada juga fenomena jual beli air ruqyah. Banyak sekali, Pak, pembahasan itu. Sehingga bagi masyarakat umumnya kadang tidak paham mana ruqyah yang syar'i, mana yang tidak, mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, kita akan belajar bersama-sama pendalaman tentang bab ruqyah ini, dan bila nanti ada yang kurang jelas bisa kita ngobrol bersama setelah kajian. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya awali sekilas mengulang poin-poin pokok pada bab sebelumnya, dan ini menjadi dasar dari bab ini. Yang pertama, ruqyah, yaitu dari kata roko ya, dan ruqyah, roko adalah jamak dan ruqyah adalah bentuk tunggal. Secara bahasa, ar-ruqyah artinya adalah mengangkat atau meninggikan. Ini secara bahasa, secara lugawi, mengangkat atau meninggikan. Namun secara syariat, ruqyah ini adalah bacaan-bacaan. Biasanya kalau orang Jawa bilangnya jampi-jampi, ya, mantra-mantra. Tapi kalau menurut syariat, ruqyah ini adalah bacaan-bacaan yang dilafadzkan dan diambil dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi berupa doa-doa yang diajarkan Rasulullah, termasuk juga di dalamnya menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bacaan yang diambil dari Al-Quran atau dari hadis Nabi, biasanya berupa doa-doa dan zikir, kemudian juga dengan menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bagaimana hukum ruqyah? Pernah kita jelaskan kemarin pada pertemuan yang lalu bahwa pada asalnya dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ruqyah karena pada faktanya ruqyah yang dilakukan orang-orang Arab jahiliyah dulu banyak mengandung unsur kesyirikan. Ya.
Mereka membaca mantra-mantra, jampi-jampi, kalau saya bilang ajian-ajian yang mana isinya mengundang roh-roh leluhur, katanya mengundang jin, meminta pertolongan kepada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ruqyah yang dilarang di awal Islam, yaitu karena mengandung unsur kesyirikan. Nah, kemudian setelah itu ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, kemarin kita bahas, ya, maka ada sahabat yaitu yang bernama Auf bin Malik bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalik?" Bagaimana pendapat engkau tentang ruqyah wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menyatakan, "I'ridu ruqakum." Coba kamu tampilkan, kamu peragakan bagaimana caranya kamu ruqyah. Nah, maka Rasulullah mengatakan, la ba'sa birraqa illam takun syirka. Maka tidak mengapa meruqyah bila tidak mengandung unsur kesyirikan. Jadi secara hukum asalnya dilarang karena tercampur unsur-unsur kesyirikan dari jampi-jampi mantra-mantra itu. Kemudian setelah itu Rasulullah memberikan kelonggaran kepada para sahabat untuk menunjukkan ruqyahnya seperti apa dulu. Kalau tidak ada unsur kesyirikan, maka Rasulullah mengatakan la ba'sa, tidak mengapa selama tidak ada unsur syirik. Nah, maka setelah itu lebih longgar lagi, bahkan Rasulullah SAW meruqyah dan juga diruqyah, meruqyah dan juga diruqyah. Nah, ada fenomena lain, meruqyah, diruqyah, minta diruqyah, ruqyah diri sendiri. Nah, kita bedakan Pak ya. Meruqyah orang lain, minta diruqyah oleh orang lain, lalu minta diruqyah dan ruqyah mandiri. Nah, maka secara umum meruqyah dan diruqyah ini halal, boleh, bahkan bila ada mudarat yang harus dihilangkan malah dianjurkan. Dan ini dipraktekkan oleh malaikat Jibril ketika meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga Rasulullah meruqyah para sahabat juga meruqyah sahabat yang lainnya, dan juga diikuti oleh generasi-generasi setelahnya. Sehingga secara hukum ruqyah itu dibolehkan, bahkan dianjurkan. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, yang perlu saya luruskan di sini, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa ruqyah itu bukan pengobatan alternatif. Ruqyah itu bukan pengobatan alternatif, tapi pengobatan yang utama dan pertama. Nah, ini harus kita rubah Pak mindset kita. Selama ini kita mengatakan ruqyah itu pengobatan alternatif ya. Dan justru Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menganjurkan yang pertama kali teknik pengobatan adalah dengan ruqyah sebelum yang lainnya. Bukankah Allah telah berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu syifa, obat, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita rubah mindset kita bahwa ruqyah pakai qaf ya, ruqyah, jangan pakai hamzah, ru'yah. Kalau ru'yah ru'yatul hilal ya, melihat hilal. Ruqyah ini pengobatan pertama dan yang paling utama dan harus didahulukan sebelum yang lainnya. Ya, bukan sebagai alternatif. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ruqyah ini merupakan salah satu bagian dari tibun nabawi, pengobatan cara Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan secara fungsi kegunaannya ini yang juga perlu dijelaskan. Berapa banyak orang yang menganggap, meyakini bahwa ruqyah itu hanya untuk mengeluarkan jin. Ini perlu diluruskan bahwa ruqyah itu untuk mengobati semua penyakit. Yang pertama penyakit fisik, yang kedua penyakit psikis, ya, penyakit fisik, penyakit yang ditangani medis biasanya. Kemudian psikis, penyakit kejiwaan termasuk skizofrenia ya, atau bahasa kitanya gila. Ini termasuk yang diobati dengan ruqyah. Penyakit fisik, wah ini banyak sekali. Apapun Pak, jenis penyakit fisik, mulai dari batuk pilek
ya, sampai kanker ya, ini diobati dengan ruqyah. Semua penyakit tanpa terkecuali. Beda dengan obat ya, kalau obat kimia ini obat khusus kanker, ini untuk diabetes, ini untuk tipes dan lain-lain. Kalau ruqyah untuk semua penyakit fisik. Penyakit jiwa macam-macam, termasuk depresi ya, mungkin dengan berbagai levelnya, termasuk skizofrenia tadi ya, gila dengan level yang berbeda-beda. Nah, termasuk juga yang ketiga yaitu gangguan metafisik ya. Kalau yang pertama fisik, kedua psikis, yang ketiga metafisik, yaitu gangguan dari syaitan, gangguan dari bangsa jin yang fasik, yang jahat. Nah, jadi kita luaskan, ternyata penggunaan dari ruqyah ini begitu luas. Dan pada hari ini kebanyakan kaum muslimin menganggapnya sebagai pengobatan alternatif, dan bahkan lebih sempit lagi hanya untuk ngusir jin. Ini tentunya keliru, harus diluruskan. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, umpama kita seperti yang saya contohkan bagaimana yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ketika beliau demam, badannya panas, ambil air putih, bacakan surat Al-Fatihah, ditiupkan, lalu diminum sendiri. Nah, ini pengobatan yang paling mudah, yang gratis ya. Berapa harganya air satu gelas? Dan juga justru yang paling utama yang dianjurkan oleh agama ini. Nah, jadi jelas ya Bapak Ibu jamaah sekalian, ruqyah ini untuk pengobatan fisik, kemudian psikis, dan metafisik, gangguan dari bangsa jin. Nah, kita lanjutkan, lalu bagaimana hukumnya meminta diruqyah? Pernah kita bahas pada bab sebelumnya tentang hadis 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka orang-orang yang pertama, la yaktawuna wala yatatayyaruna wala yastarquna wa ala rabbihim yatawakkalun. La yastarquna wala yaktawuna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang tidak minta diruqyah, tidak diobati dengan alkai, besi dipanaskan lalu ditempel, tidak tatoyur, menganggap sial karena sesuatu, biasanya burung, dan kepada Tuhan mereka yaitu Allah mereka bertawakal. Mereka lah orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Lalu bagaimana hukumnya orang yang meminta ruqyah? Nah, dari sekian banyak pendapat saya ambil yang termudah. Yang paling mudah adalah hukumnya makruh, bukan haram. Kenapa makruh? Artinya lebih baik ditinggalkan. Lebih baik ditinggalkan. Bukan berarti kalau orang minta ruqyah haram, wah gak masuk surga. Ini keliru, Pak. Banyak orang yang khawatir, wah saya sudah terlanjur minta di ruqyah Ustadz, berarti saya gak bisa masuk surga. Ini keliru. Bukan tidak masuk surga, tapi kehilangan bonus masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Sehingga sebaiknya yang namanya makruh ditinggalkan. Ini yang terbaik. Dan itu pun bisa berubah ketika ada mudorot yang besar, maka sesuatu yang makruh silahkan diambil. Bahkan sebenarnya tidak ada mudorot pun makruh boleh dilakukan. Apalagi ada bahaya yang besar. Ya, sebagai contoh, misalkan ada kasus rumah tangga yang berantakan gara-gara kena sihir. Ini sihir ini gangguan yang nomor 3 tadi, metafisik. Misalkan sihir yang berjenis sorf, memisahkan dua orang yang saling mencintai, biasanya suami dan istri. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 102, ma yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Dengan sihir itu yang diajarkan harut marut, maka dipisahkan antara suami dan istri. Ya. Ini sihir yang sangat kuat, dan ini ada sebagian ulama mengatakan sihir yang paling tua dalam sejarah sihir, karena sihir itu jenisnya banyak. Sejak zaman Nabi Sulaiman sudah ada ini. Jadi rumah tangga yang baik-baik saja, tidak ada masalah, dibuat pecah, bercerai suami istri. Kadang-kadang dibuatnya itu aneh-aneh. Ya, contoh nun sewu. Suami dibuat marah yang tanpa jelas sebabnya. Tiba-tiba kelihatan istrinya itu sebel terus. Nggak ada sebabnya apa-apa. Nggak ada kelakuan buruk dari istrinya, tapi suami tiba-tiba marah terus sama istrinya.
sehingga akhirnya timbul perpecahan bahkan perceraian. Nah, nun sewu lagi ada yang dimasukin lewat sisi nun sewu ini, yaitu kesulitan berhubungan intim. Ya, awalnya normal-normal saja, diperiksa ke kalau spesialis nun sewu misalkan urolog atau mungkin spesialis kulit dan nun sewu kelamin atau yang sejenisnya, tidak ada penyimpangan, tidak ada masalah. Tapi nun sewu misalkan seorang suami tidak bisa berhubungan intim yang dulunya aman-aman saja, tiba-tiba seperti itu dan diperiksa ke medis tidak ada gangguan apapun. Nah, ini patut dicurigai. Ini salah satu metode jin mengganggu supaya suami istri pecah, atau sebaliknya istri yang tidak bisa. Ya, berbagai sebab yang tidak jelas membuat suami istri pecah. Ini namanya sorf, sihir. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, bila orang bertahan tidak mau diruqyah sementara sudah jelas secara medis bagus, tidak ada masalah, terus kemudian secara umum dicek rumah tangganya nggak ada masalah tapi pecah, maka ini sangat membahayakan ya kehidupan seorang muslim, maka mintalah diruqyah. Ya, jadi pendapat yang termudah adalah makruh, artinya lebih baik ditinggalkan, tapi bila ada mudarat yang besar maka sebaiknya minta diruqyah. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada metode yang terbaik yaitu dengan cara ruqyah mandiri. Ya, ruqyah atau maksudnya meruqyah diri kita sendiri. Ini yang paling aman sehingga kita tidak minta ruqyah orang lain. Ya. Ada juga teman ini pernah ke saya, walaupun saya bukan seorang praktisi ruqyah, walaupun ya beberapa kali meruqyah, cuman ada teman yang merasa ada gangguan dan nggak mau minta, tapi mancing-mancing supaya saya ruqyah gitu. Jadi cerita terus, tapi nggak minta diruqyah, maunya itu saya berinisiatif sendiri, tak ruqyah gitu. Nah, itu ada juga yang ngetrik seperti itu Pak ya, untuk menghindari nggak minta. Nah, yang paling aman adalah meruqyah diri sendiri. Bagaimana caranya? Sebenarnya tadinya mau saya bawakan fotokopian tulis begitu ya, qadarullah belum sempat. Apa yang dibaca dalam ruqyah, baik meruqyah orang lain maupun diri sendiri. Tapi gambarannya supaya mudah Bapak Ibu jamaah sekalian, ini metode yang termudah dalam ruqyah mandiri. Panjenengan nanti coba di rumah ya, panjenengan siapkan air putih seperti ini ya, tidak terlalu banyak, tidak apa-apa ya, separuhnya ini. Kemudian dekatkan ke mulut, ini yang paling mudah Pak ya, dekatkan ke mulut, kemudian bacakan ayat-ayat ruqyah. Yang paling mudah nomor 1 Al-Fatihah, karena nama lain dari Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah, nama lainnya adalah Asy-Syifa. Nanti coba panjenengan bisa buka Muqaddimah Tafsir Ibnu Katsir. Di sana ada kisah seorang sahabat yang melintasi satu kawasan lalu kepala sukunya digigit ular. Nah, hadis sahih, seorang sahabat melintasi satu kawasan, kepala sukunya digigit ular. Kemudian dia berinisiatif, ini belum ada keterangan dari Rasulullah waktu itu, berinisiatif mengobati kepala suku ini dengan cara membaca surat Al-Fatihah lalu diludahi di bekas gigitan ularnya, dan Allah sembuhkan sampai kepala suku itu ngasih hadiah seekor kambing. Kambingnya dibawa pulang, disembelih, dimasak, dihidangkan ke hadapan Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah bertanya, dari mana kamu dapat kambing ini? Seingat saya kamu bukan pengembala kambing, nggak pernah punya kambing. Akhirnya bercerita tentang kejadian yang dialami. Maka Rasulullah menyatakan, tidak tahukah kamu bahwa Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah? Nama lain surat Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Dalam riwayat lain Asy-Syifa, obat. Di nama Al-Fatihah itu banyak. Al-Fatihah, Ummul Quran, Ummul Kitab, As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ar-Ruqyah, Asy-Syifa, dan lain-lain. Cuma yang populer cuma Al-Fatihah. Kita nggak pernah dengar ya Pak, ila hadratin Nabi Mustafa Ar-Ruqyah gitu, nggak ada ya kayaknya. Ya pasti Al-Fatihah gitu ya, yang di masyarakat kita umumnya begitu. Ya, padahal kalau nama lain Al-Fatihah banyak, tapi yang paling populer Al-Fatihah. Nah, dengan dalil hadis ini, karena Rasulullah takrir di situ, takrir itu diam, menyetujui, itu artinya
bahwa ruqyah bisa dengan bacaan surat Al-Fatihah. Ya, bisa 3 kali atau 7 kali, bebas. Yang penting kalau bisa ganjil. Tinggal dibacakan di dekat mulut kita Al-Fatihah misalkan 7 kali. Ya. Kemudian bisa ditambahkan 5 ayat pertama surat Al-Baqarah kalau mau nambahkan. Insyaallah hafal ya panjenengan, Pak. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu dan seterusnya sampai 5. Nah, kalau mau nambah lagi, tambah yaitu ayat ya surat ayat kursi 255, 256 dan 257 boleh ditambahkan. Lebih baik lagi tambahkan 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh dan seterusnya sampai selesai surat Al-Baqarah. Tambah lagi kalau mau nambah surat Ali Imran 5 ayat pertama. Oh banyak sih. Ya. Mau nambah lagi surat Al-Mu'minun 115 sampai 118. Mau nambah lagi As-Saffat ayat 1 sampai 10. Wah, nggak selesai panjang. Ya. Dipilih aja Pak ya. Kalau saran saya yang mudah, Al-Fatihah ya, 5 ayat pertama Al-Baqarah, ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, 3 ayat terakhir Qul huwallahu Al-Falaq An-Nas. Sudah selesai. Ya. Masih banyak juga. Ya udah Al-Fatihah saja berulang-ulang 7 kali. Nah, dibaca dengan niat meruqyah diri sendiri, kuatkan tawakal kepada Allah, kalau bisa yang terbaik diresapi bacaannya. Dan terakhirnya yaitu ditiup, tapi tiupnya sedikit ada ludahnya. Ada 3 cara niup. Yang benar adalah pertengahan. Ya. Iya, jadi kalau niup itu namanya an-nafhu. An-nafhu itu niup. Al-busaq yaitu nun sewu meludah. Nah, ini pertengahan. Ya. An-nafh itu ada sedikit trik ya. Enggak apa-apa, mau diminum sendiri ya. Oh, kadang panjenengan diludahin ustadznya aja diminum kok ya. Nah, ini diminum sendiri. Ya. Jangan banyak-banyak merciknya ya, sedikit ya, ya. Nah, setelah itu minum 3 kali, teguk. Ya, 3 kali 1, bismillah dulu dengan tangan kanan, bismillahirrahmanirrahim, atau bismillah, 1, berhenti, 2, 3. Kalau mau ditambahkan, diambil, diusapkan, apa namanya ini? Kening, kemudian ambil lagi, diusapkan di sini, dan ditengkuk. Ingin lebih efektif lagi mengikuti sunnah dengan tambahkan daun bidara 7 lembar ditumbuk dicampur di situ atau dengan air zam-zam. Nah, ini ruqyah mandiri. Ada gambaran Bapak Ibu jamaah sekalian? Bisa dicoba nanti ya. Nah, biar nanti apa? Kalau nggak sakit pun untuk nguji barangkali ya ternyata ada gangguan. Yang sehat juga bisa dicoba nanti. Tiba-tiba diminum kok beliur-beliur kudu muntah. Wah, ini hati-hati ya, dirutinkan. Nah, kembali ke tema Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi hukum meminta diruqyah boleh, tapi sebaiknya dihindari, makruh, kecuali memang darurat. Bagaimana yang terbaik? Yang terbaik adalah ruqyah mandiri, yaitu dengan bisa tanpa air, baca saja dengan baca, dan bacanya harus diniatkan tuh ruqyah dan khusyuk. Ya, kalau ndak hafal bagaimana Ustadz? Ya dibaca. Al-Qur'annya dibaca. Kalau hafal lebih baik, kemudian tadabbur ya, atau di metode dengan air tadi. Ini yang terbaik. Daripada minta di ruqyah makruh atau bisa kehilangan bonus, bisa ruqyah mandiri. Kecuali kalau ndak ngatasi diri sendiri, maka bisa minta bantuan kepada orang lain. Jelas Pak, secara hukum ruqyah boleh, meminta di ruqyah juga boleh, tapi lebih baik dihindari kecuali ada mudarat yang sangat mendesak. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah ada gambaran bahwa ruqyah itu yang syar'i adalah dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat apa? Sebenarnya semua ayat Al-Qur'an bisa. Hanya saja lebih kuat efeknya yang disunnahkan yaitu di ayat-ayat ruqyah.
Dulu malaikat Jibril meruqyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan surat Al-Falaq dan An-Nas. Ya. Itu menunjukkan bahwa dua surat ini yang disebut muawwidzatain, dua surat minta perlindungan, ini sangat dianjurkan untuk dibaca saat ruqyah, jangan dilewatkan. Nah, bahkan ketika satu ayat dibaca qul a'udzu birabbil falaq, maka putus satu tali buhul yang jumlahnya 11. Buhul-buhul ya, simpul-simpul yang dibuat oleh para penyihir yang menyihir Rasulullah SAW putus satu persatu sampai surat An-Nas selesai. Jadi bagaimana caranya ruqyah? Yang pertama, sebenarnya semua ayat-ayat Al-Quran itu bisa dibaca sebagai ruqyah. Tapi lebih dianjurkan lagi adalah ayat-ayat ruqyah tadi. Contohnya tadi Al-Fatihah, 5 ayat pertama Al-Baqarah, kemudian ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Saya tambahkan Al-Baqarah kalau kasus sihir, ya sihir karena dipelet, karena dipisahkan suami istri, karena disantet, diulang-ulang Al-Baqarah ayat 102. Al-Baqarah ayat 102. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman dan seterusnya. Nah, jadi ruqyah ini satu, utamakan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat ruqyah. Yang kedua, tambahkan dengan doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sekarang sebenarnya Bapak Ibu jamaah sekalian banyak ya referensi yang bisa kita ambil. Kalau berupa buku juga banyak, berupa video di YouTube juga banyak. Saya rekomendasikan saja supaya Bapak-Bapak lebih cepat belajarnya, bisa buka channelnya Ustadz Muhammad Faizar ya, insya Allah lebih saya beberapa kali dan beberapa tahun ini menyimak video-video beliau, maka insya Allah ini yang menurut yang saya tahu, walau alam ada yang lebih dari beliau, ini lebih bagus ya, Ustadz Muhammad Faizar. Beliau adalah salah seorang dari Syekh Abdul Salam Bali, seorang ulama peruqyah. Nah, nanti detail di sana ada ayat-ayat apa saja yang dibaca, tapi gambarannya tadi ya sudah saya sebutkan tadi waktu di ruqyah mandiri. Kemudian doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW dan juga zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah, dan juga bisa dengan menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah, ya Rahman, ya Rahim dan seterusnya. Ada pertanyaan, bagaimana kalau ruqyah dengan bahasa Jawa atau bahasa yang lainnya? Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, boleh apa tidak Bapak Ibu? Ya, misalkan nih ada orang ini kesurupan, Bismillahirrahmanirrahim, ya misalkan, ya, aku berlindung kepada Allah, pakai bahasa Indonesia gitu ya, dari godaan syaitan yang terkutuk, ya, dan seterusnya dibaca pakai bahasa Indonesia. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukumnya boleh dengan syarat jelas maknanya dan tidak mengandung unsur kesyirikan. Utamakan dengan ayat, dengan doa dan zikir yang diajarkan Rasulullah, dan diutamakan dengan bahasa Arab. Bila memang tidak mampu berbahasa Arab, boleh dengan bahasa lain dengan syarat maknanya jelas. Yang kedua, tidak mengandung unsur kesyirikan. Lah maknanya nggak jelas, wong wilaheng kejebreng gombreng apa artinya gitu kan, bingung Pak ya, nggak jelas maknanya apa ini, mungkin bahasa apa ini, sim salabim abakadraba dan sebagainya, atau dengan bahasa-bahasa yang diapal tapi tidak paham maknanya, ini jangan, dihindari. Atau mengandung unsur-unsur kesyirikan, misalkan manggil-manggil ya, Sang Hyang apa Widi nggih, nun sewu sing bau reksa ingkang manggen meriki dan seterusnya, jangan. Ini mengandung unsur kesyirikan. Jadi kalau ada pertanyaan, bolehkah meruqyah dengan bahasa selain Arab? Dibolehkan dengan syarat maknanya jelas. Yang kedua, yaitu tidak mengandung unsur kesyirikan. Bagi yang tidak bisa berbahasa Arab, kalau bisa diusahakan pakai bahasa Arab, ayat maupun doa-doa dan zikir yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini memang sedikit tambahan saja ya, karena kita sementara keep dulu kajian kitab tauhid ini, tapi ini masalah penting, masalah ruqyah. Nah,
Berikutnya, nanti sebenarnya ada di belakang lebih detail bab tentang nusroh, tapi saya berikan gambaran sekilas. Ada cara ruqyah, ya, berkedok ruqyah, tapi sebenarnya bukan ruqyah, tapi nusroh, pakai shin. Nusroh. Apa itu nusroh? Mengusir jin dengan jin lain. Ya. Jadi gambarannya begini Bapak Ibu jamaah sekalian. Salah satu fungsi ruqyah tadi yang nomor 3 yaitu untuk pengobatan yang terkena gangguan metafisik, yaitu dari gangguan jin, jin yang fasik atau syaiton. Ada orang yang berkedok ruqyah sebenarnya nusroh. Bagaimana caranya? Dia seorang dukun, entah pakaiannya modelnya bagaimana. Kalau di Pulau Jawa ini sangat samar ya, karena dukunnya nggak pakai baju hitam-hitam kemudian nggak pernah mandi, enggak ya. Dukunnya berjubah gitu ya, jubah putih, jenggote panjang bisa jadi ya. Tapi yang dilihat jangan penampilannya, caranya. Maka ada di antara dukun-dukun yang berkedok ini ruqyah, menyembuhkan ya, mengobati orang dengan cara nusroh, yaitu mengundang jin lain untuk mengusir jin yang ada. Biasanya begini Bapak Ibu jamaah sekalian gambarannya. Ini ada orang diganggu jin. Kemudian kalau saya beri gambaran contoh, jinnya itu pangkatnya kopral. Nah, dipanggilkan jenderalnya. Jenderal datang nih, dan komandan datang ke sini, anak buah sampean diganggu. Tolong diusir gitu ya. Maka namanya kopral ya takut sama jenderalnya, ya pergi. Nah, yang dikhawatirkan adalah yang pertama, meminta bantuan jin hukumnya haram. Jelas. Ya, bisa dibuka dalam surat jin ayat 6 ya. Hukumnya haram meminta bantuan bangsa jin. Kemudian yang kedua, dikhawatirkan yang kopralnya pergi, yang masuk jenderalnya, lebih berat lagi. Ya. Saya pernah menangani kasus ini seorang marinir. Jadi dulunya memang mempelajari kanuragan. Dia bilang, dulu saya Ustadz, dulu itu kan saya berada di garis terdepan, harus kebal peluru. Jadi punya kekebalan katanya begitu. Nah, setelah usianya semakin lanjut ingin membuang itu, kemudian datang kepada ya katanya orang yang ngeruqyah, tapi malah diisi dengan jin yang lebih kuat, lebih sulit lagi. Yang dulu pertama sudah nggak kebal, hilang, tapi diganti dengan yang sulit. Itu sampai sampai 2 peruqyah, sampai dengan berbagai cara masih Masya Allah berat sekali. Jadi ini namanya nusroh. Nah, ini perlu dicermati Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau ada orang ngomongnya ruqyah, tapi dia tidak menggunakan ayat-ayat ruqyah, atau bisa jadi memunculkan bacaan sebagian dikeraskan, sebagainya enggak. Jadi habis baca ayat kursi sebagai formalitas, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Setelah itu diam, komat kamit. Nah, ini patut dicurigai. Jangan. Ruqyah itu harus full, semuanya transparan, harus diperdengarkan. Jangan komat kamit. Kita tidak tahu yang di komat kamit ini campuran dengan mantra atau yang lain, kita nggak tahu. Disyaratkan berbahasa Arab kalau bisa. Kalau tidak berbahasa Arab, jelas maknanya, tidak mengandung unsur kesyirikan, dibaca dengan jelas, diperdengarkan. Karena kalau tidak diperdengarkan, kita tidak tahu yang dibaca apa. Nah, orang-orang yang punya perewangan jin ini, dia panggil jinnya untuk mengusir jin yang ada. Ini namanya nusroh. Maka gampang deteksinya. Pokoknya kita datang kalau ke peruqyah, maka dia baca ayat-ayat Al-Quran, baca doa-doa yang diajarkan Rasulullah dengan jelas, keras, tidak ada tambahan-tambahan harus nanti panjenengan nyiapkan minyak wangi yang harganya 5 juta, nanti kudu beleh pitik warna irang-irang dan sebagainya. Nggak usah ada syarat-syarat itu ya. Kalau syaratnya panjenengan sholat 5 waktu jangan putus ya, panjenengan banyak zikir ya pagi petang terutama. Nah, semua yang disunnahkan Nabi dianjurkan monggo. Tapi kalau yang aneh-aneh minta ya sesuatu yang jadi syarat, ini dikhawatirkan justru jadi ritual untuk memanggil jin yang untuk mengusir jin ini. Ini namanya nusroh, maka tidak dibolehkan. Kemudian kasus berikutnya Bapak Ibu jamaah sekalian, ini yang sering, yaitu mediumisasi. Artinya mengundang jin, kemudian diminta masuk nyurup kepada seseorang yang jadi medianya. Lalu di situ akan ustadznya dialog dengan jin itu. Bagaimana hukumnya? Nah,
Bapak Ibu jamaah sekalian, pada saat ini banyak acara-acara seperti itu. Apakah itu benar, ya betul-betul memang bisa ngundang jin dan disuruh masuk, atau hanya sekedar konten saja ya? Ada dua kemungkinan. Bisa jadi sandiwara, ya temannya sendiri juga yang jadi mediatornya, jinnya pura-pura. Nah, tapi ada yang memang betul-betul mengundang jin, kemudian dimasukkan kepada seseorang sehingga kesurupan lalu terjadi dialog. Nah, maka yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, ini bertentangan dengan prinsip Tibun Nabawi, dengan prinsip pengobatan cara Nabi. Ya. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ini sebenarnya yang lebih detail dan mumpuni dalam Tibun Nabawi mungkin Ustadz Abdurrahman Dhani ya, sering kesini juga beliau. Saya bukan praktisi itu, ini hanya tambahan dari kitab Tauhid ini supaya lebih jelas. Pengobatan cara Nabi SAW atau Tibun Nabawi, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu meliputi 3 hal. Yang pertama menjaga kesehatan sebelum terkena. Menjaga kesehatan. Apakah dengan pola istirahat yang benar, pola makan, olahraga, ya, apalagi biasanya Bu, untuk mencegah sakit supaya sehat umpamawan Pak. Makan bergizi, cukup istirahat, kemudian olahraga. Ya. Maka Tibun Nabawi yang pertama prinsipnya adalah menjaga kesehatan. Yang kedua, jangan memasukkan sesuatu yang akan memperparah sakit. Kalau sudah sakit, jangan memasukkan sesuatu yang memperparah. Ya, misalkan walaupun itu bisa jadi yang halal sekalipun, kalau itu memang diindikasikan akan membahayakan, maka dihindari dulu. Misalkan ini, gula darahnya 700, ya. Misal contoh saja. Terus maka hindari dulu gula misalkan ya. Ini akan memperparah. Jadi yang kedua prinsipnya adalah jangan memasukkan sesuatu yang memperparah sakit. Nah yang ketiga, mengeluarkan segala hal yang buruk dari tubuh. Ya, detox, istilahnya mengeluarkan racun, mengeluarkan penyakit, dikeluarkan. Maka kalau orang itu memasukkan jin, ini bertentangan dengan prinsip yang ketiga, yang di dalam saja harus dikeluarkan, ini malah dimasukkan. Nah ini sudah bertentangan dengan Tibun Nabawi. Ini yang pertama. Memasukkan jin, diundang dengan ritualnya atau dengan kesaktiannya dia, disuruh datang, kemudian masuk sehingga orangnya kesurupan lalu terjadi dialognya macam-macam ya. Sampai kemarin itu isunya ada seorang paranormal kelas internasional mengundang jin ya, dari mana itu kalau nggak salah dari segitiga Bermuda atau dari manalah diundang itu kan. Sampai mengatakan bahwa Dajjal itu mau keluar tahun 2020, ternyata sampai sekarang nggak muncul-muncul. Ya, nah, jadi jinnya ngomong kapan jinnya menginformasikan Dajjal ini mau keluar nih, ntar lagi kapan? Tahun 2020. Ini acaranya waktu sebelum 2020. Nah, maka yang pertama mediumisasi, yaitu mengundang jin dimasukkan kepada seseorang. Yang pertama bertentangan dengan prinsip Tibun Nabawi, harusnya yang jelek dikeluarkan, ini malah dimasukkan. Ini yang pertama. Yang kedua, jin yang fasik atau syaiton itu sang pendusta ya, sehingga tidak bisa kita percaya omongannya. Dalam kasus kisahnya Abu Hurairah, ini dalam hadis Bukhari, ketika beliau menjaga Baitul Mal, kemudian ada pencuri yang tertangkap sampai 3 malam berturut-turut, orangnya sama. Namun di malam ketiga, singkat hadis ini, orang ini mengatakan, lepaskan saya, jangan dibawa kepada Rasulullah, nanti saya ajari satu bacaan, kalau kamu baca sebelum tidur, kamu akan dijaga oleh Allah dari gangguan setan sampai pagi. Maka Abu Hurairah berambisi sekali, bacaan apa itu? Ayat kursi. Maka itu disampaikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah menegaskan sesungguhnya itu syaiton, itu iblis, yang 3 malam berturut-turut itu iblis. Dalam kasus ini dia benar ya, baca ayat kursi sebelum tidur maka tidak akan diganggu sampai terbitnya fajar. Dalam kasus ini benar, tapi selebihnya kata Rasulullah huwa kadzub. Kadzub ini bentuk menyangatkan, sangat pembohong, sangat pendusta ya. Ini namanya siyagul mubalaghah, menyangatkan.
Kadzub, sang pembohong yang sangat banyak bohongnya. Itu artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, jangan gampang percaya dengan omongan jin. Kalau ada orang kesurupan ditanya ngomong, jangan langsung percaya. Kadang-kadang mengadu domba. Ya, kamu disuruh siapa? Oh, saya disuruh tetangga sebelah itu iri sama panjenengan. Saya disuruh, padahal enggak. Siapa? Mana buktinya? Ya, mengadu domba, berdusta. Kadang-kadang jin yang ngaku saya ini Islam, ya. Terus kita tahunya Islam atau non Islam dari mana? Saya ini Muslim. Buktikan kalau Muslim. Bisa bilang Bismillahirrahmanirrahim. Wah, orang kafir juga banyak yang bisa. Ya, maka kalau orang itu dimasuki jin, diundang jin masuk ke dalam tubuhnya, diajak dialog, dia pendusta. Kenapa harus diwawancarai? Ya, ya, pendusta kita wawancarai. Nah, yang ketiga bahayanya adalah akan terjadi banyak penyimpangan akidah. Salah satunya, penyimpangan akidah adalah salah satunya. Seringkali jin ini mengaku saya ini ruhnya ratu siapa zaman dulu. Saya ini ruhnya Gajah Mada. Saya ini rohnya Hayam Wuruk, atau saya ini rohnya Arya Kamandanu dan sebagainya gitu ya. Nah, coba Pak, ini dalam akidah Islam tidak dibenarkan. Orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa kembali ke dunia ini. Nanti bisa dicek dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Ya. Hatta idza jaa ahadumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan dan seterusnya ya. Nanti dibuka surat Al-Mu'minun ayat 99 100. Jadi orang yang sudah meninggal terhalang dengan sebuah dinding yang disebut barzakh di ayat yang ke-100. Barzakhun ila yaumi yub'atsun. Makanya alam kubur disebut alam barzakh. Barzakh itu dinding, tapi beda, dinding ini adalah dinding yang tidak bisa ditembus. Sedangkan ada orang jadi mediator, kemudian katanya ada yang masuk ini rohnya misalkan Tribuana Tunggadewi, wah macam-macam lah gitu ya, ngakunya itu ya. Ini jadi ingat jalan-jalan di Mojokerto ya. Nah, maka orang-orang yang sudah meninggal tidak bisa kembali lagi jalan-jalan ke dunia, masuk kepada siapa tidak. Ini merupakan penyimpangan akidah yang sangat jauh. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, orang-orang yang melakukan mediumisasi, mengundang jin memasukkan pada tubuh seseorang, kurang lebihnya 3 kesalahan yang dia lakukan. Yang pertama, yaitu bertentangan dengan prinsip Tibu Nabawi, salah satunya harusnya dikeluarkan malah dimasukkan. Yang kedua, syaiton atau jin yang fasik itu pembohong, tidak usah diwawancarai, pembohong. Dan yang ketiga, seringkali terjadi penyimpangan akidah yang sangat jauh, yaitu dengan diyakininya ruh-ruh orang yang sudah meninggal bisa datang kembali dan menyurup masuk kepada orang tersebut. Nah, baik, ini kasus per kasus. Berikutnya Bapak Ibu jamaah sekalian, nun sewu, ini saya bertanya kepada Bapak Ibu percaya nggak dengan adanya kesurupan? pernah menyaksikan Bapak Ibu? Ada yang pernah menyaksikan? Ya, kesurupan. Karena sebagian orang ada yang tidak percaya dan kadang susah membedakan ini orang kesurupan atau nun sewu skizofrenia tadi, gila ya, sehingga beda tipis. Kalau orang tidak pernah belajar susah membedakannya mana kesurupan mana tidak. Nah, yang pertama Bapak Ibu jamaah sekalian, kita meyakini sesuatu ada dan tidaknya itu usahakan kita cari dalilnya, dan dalilnya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 275 ya. Surat Al-Baqarah ayat 275 ini sebenarnya berbicara tentang riba ya. Bisa dibuka surat Al-Baqarah surat 2, saya buka Al-Quran dulu. Ayat 275. Nah, penggalan di atasnya Allah menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 275, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nah, cukup sampai situ. Dan orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Nah, ada kata yatakhabbatuhus syaiton. Allah sendiri yang mengatakan orang yang memakan riba maka dia tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan. Nah, berarti kerasukan itu
kerasukan setan, disurupnya, nyurup istilahnya, kerasukan syaiton dibenarkan di dalam Islam, artinya bisa terjadi. Allah sendiri yang mengatakannya demikian. Nah, lalu bedanya apa dengan orang yang nun sewu, orang yang gila? Saya sedikit saja pengetahuan yang sedikit ini. Bedanya Bapak Ibu jamaah sekalian, sama-sama berbicara di luar kendali, hanya saja perbedaannya kalau orang kerasukan itu ya seolah dalam diri orang tersebut ada unsur lain, ada jiwa yang lain atau ada diri yang lain. Kalau orang gila nun sewu, orangnya itu saja, hanya ngomongnya ngelantur, ketawa, reaktif, marah dan sebagainya, tapi suaranya, modelnya, gaya bicaranya, intonasinya ya orang itu. Sementara kalau kerasukan, kesurupan, ada unsur lain dalam dirinya, ya, suaranya beda. Ya, suaranya beda. Bahkan nun sewu ada orang kerasukan jin bencong. Padahal orangnya nggak bencong, laki-laki. Ya pernah. Ya orangnya laki-laki, ya jadi bencong beneran. Ada unsur lain dalam dirinya, bukan dirinya. Atau suaranya jadi semakin besar. Kemudian ciri lainnya adalah gaya bicaranya, intonasinya, yang biasanya kalem jadi menggelegar. Dan ada tanda lainnya, bisa jadi orang kesurupan itu punya kekuatan di luar biasanya. Di luar biasanya. Ya. Contohnya nun sewu, Bapak Ibu jamaah sekalian, pernah nonton Jalan Kepange? Ya, makan beling. Ya, kalau normal itu nggak bisa makan beling. Neon, keremus, kayak kerupuk gitu ya. Wah. Makan ayam mentah, kelapa dari pohonnya masih utuh digigit. Kalau kondisi normal tidak. Seperti ada unsur lain dalam, memang betul ada unsur lain dalam dirinya. Nah kalau orang yang gila, itu orangnya itu saja, suaranya, gaya bicaranya, intonasinya, semuanya. Tapi kalau orang kesurupan, ada unsur lain yang masuk dalam dirinya, dan itu diakui di dalam Islam. Nah Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tarik satu kesimpulan supaya tidak berlarut-larut. Pada intinya Bapak Ibu jamaah sekalian, bab yang kita bahas kemarin tentang ruqyah dan tamimah, jampi-jampi, ya ruqyah itu jampi-jampi, bacaan-bacaan, mantra-mantra, maka jika mengandung unsur-unsur kesyirikan, maka pelakunya terjatuh dalam kesyirikan. Kemudian Islam memberikan solusi bahwa ruqyah yang tadinya diharamkan karena mengandung unsur kesyirikan, lalu dilonggarkan oleh Rasulullah. Selama tidak ada kesyirikan, silakan. Rasulullah menyatakan la ba'sa birraqa malam takun syirkan. Silakan meruqyah kalau tidak ada kesyirikan. Bahkan akhirnya justru ruqyah ini merupakan pengobatan yang paling utama dan yang pertama dan utama, bukan pengobatan alternatif. Nah, dan ruqyah ini digunakan untuk mengobati semua jenis penyakit, apakah fisik, psikis atau metafisik, gangguan dari bangsa jin. Kemudian tadi ada beberapa pembahasan yang sering terjadi, diantaranya nusroh, itu mengusir jin dengan jin, maka ini hukumnya haram. Kemudian juga memasukkan jin pada diri seseorang, ya disebut mediumisasi, ini juga diharamkan karena yang pertama bertentangan dengan tibun nabawi yang harusnya mengeluarkan, ini malah dimasukkan. Yang kedua mewawancarai sang pendusta yaitu syaitan. Yang ketiga banyak terjadi penyimpangan akidah, ya. Kemudian ya, termasuk juga tentang hukum meminta diruqyah, silakan, dibolehkan, tetapi lebih baik dihindari, ya, sebisa mungkin dihindari, dan lebih diutamakan ruqyah mandiri. Kesimpulan atau poin intinya bab ini kenapa dimasukkan oleh penulis dalam kitab tauhid? Karena seringkali seseorang berkurang tawakalnya dengan jampi-jampi tadi. Bahkan kalaupun itu ruqyah yang syar'iyah dengan bacaan Al-Quran, dengan doa dari Rasulullah, bisa jadi tidak menutup kemungkinan seseorang menggantungkan, menyandarkan tawakalnya kepada peruqyah atau kepada bacaannya, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa orang yang minta diruqyah ini dimakruhkan? Karena dikhawatirkan dia bertawakal, menggantungkan nasibnya kepada peruqyahnya atau kepada bacaannya, bukan kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap kita akan meruqyah atau diruqyah atau ruqyah mandiri, poin pertama yang harus ditekankan adalah harus menguatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah yang memberi penyakit, Allah juga yang menghilangkannya. Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang mengangkatnya. Tidak ada selain Allah yang mampu melakukannya. Bila Allah menjadikan jin masuk pada diri seseorang, Allah juga yang mampu mengeluarkannya. Perlu dicatat Bapak Ibu jamaah sekalian, jin masuk dan keluar dalam tubuh seseorang atas izin Allah. Dia tidak punya kemampuan sebenarnya. Bahkan pernah kejadian seorang peruqyah kemudian meruqyah dan jinnya ingin keluar tapi tidak bisa. Saya ingin keluar tapi nggak bisa karena Allah belum mengizinkan dia keluar. Sehingga jangan sampai ketika ada orang di ruqyah lalu kita mengatakan, wah hebat ustadznya ini bisa mengeluarkan jin. Ini diluruskan bahwa yang memasukkan jin pada diri seseorang itu atas kuasa Allah, yang mengeluarkannya juga Allah. Maka bab ini dibahas oleh penulis berkaitan dengan masalah tauhid, masalah tawakal. Ya, jangan sampai melemahkan atau mengurangi tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz maupun bacaan itu hanya sebab. Sesungguhnya yang memberi dan mengangkat penyakit adalah Allah, yang memasukkan dan mengeluarkan jin juga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita tekankan dalam bab masalah akidah ini. Bapak Ibu jamaah sekalian, demikian tambahan dari bab tentang ruqyah dan tamimah. Bila ada hal-hal yang kurang jelas, baik yang berkaitan dengan tema atau mungkin di luar tema, dan bila saya mampu dan diberi kesanggupan menjawab, insya Allah saya jawab, maka kami persilahkan. Monggo. Bismillah. Terima kasih Ustadz. Bapak Ibu, Ustadz memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan atau mungkin menyampaikan pengalaman-pengalaman pribadi yang sekiranya nyerempet ke syirik, ya, agar kita tidak berperilaku syirik, maka disampaikan di Ustadz, ya. Kesempatan ini saya berikan kepada Ibu dulu, nanti Bapaknya setelah Ibu. Monggo Ibu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustadz, tadi Ustadz sudah menyampaikan bahwasannya orang yang masuk surga tanpa hisab tadi kan 3 ya Ustadz ya. Orang yang tidak pernah diruqyah, orang yang tidak pernah berobat dengan besi atau apa tadi ya, saya kurang paham yang itu tadi, dan yang ketiga adalah tidak bertatayur. Jadi mohon pencerahannya tentang yang tidak berobat dengan besi panas atau apa tadi ya, dari besi kuning atau gimana gitu Ustaz. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernah kita kaji mungkin di pertemuan yang ketiga atau keempat, tapi saya ulang lagi, tidak ada masalah, barangkali lebih jelas. Jadi ketika Rasulullah menjelaskan jadi awalnya Rasulullah itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengatakan, uridat alayyal umam, ditampakkan kepada saya umat-umat. Rasulullah diperlihatkan. Jadi wahyu kepada Rasulullah itu salah satu metodenya adalah ada penampakan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyatakan uridat alayyal umam, ditampakkan kepada saya umat-umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahtun. Saya melihat ada seorang nabi, pengikutnya tidak sampai 10, ya, sampai 9-an lah, sekitar 10-an, tidak sampai 10. Saya melihat ada seorang nabi, pengikutnya tidak sampai 10. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulun aw rajulani. Dan saya melihat ada seorang nabi, pengikutnya hanya 2, ada juga yang 1. Nabi pengikutnya cuma 1. Kemudian wa ra'aitun nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Saya melihat ada seorang nabi tidak punya pengikut sama sekali. Jadi dalam dakwah itu tidak ditargetkan berapa pengikutnya, enggak. Nabi saja ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Bukan berarti gagal dan wah nggak payu nabi ini, enggak. Dakwah itu menyampaikan yang hak, kebenaran. Bukan berapa banyak yang ikut. Lalu setelah itu Rasulullah melihat ada sekelompok umat yang sangat banyak,
Disebutnya sawadul a'zom. Jadi sawad artinya hitam, a'zom itu besar. Jadi orang itu kalau kumpulan banyak sekali tidak pakai tutup kepala, yang kelihatannya cuma hitam kepalanya. Kemudian kata Rasulullah, saya menduga itu umatku. Ternyata malaikat Jibril mengatakan itu adalah Musa dan Bani Israel. Pengikutnya Nabi Musa sangat banyak sampai nggak disebutkan berapa jumlahnya, saking besarnya. Lalu setelah itu Rasulullah melihat ada kelompok yang lebih besar lagi, umatnya banyak sekali. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, itu adalah umatmu wahai Rasulullah. Dari sekian miliar umatmu itu ada 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Fasilitas khusus kelas VIP. Lalu para sahabat setelah itu ditinggal oleh Rasulullah. Ya. Rasulullah pergi begitu saja sehingga para sahabat tuh penasaran siapa yang 70.000 itu, dibahas di antara mereka. Oh mungkin yang 70.000 itu orang yang lahir dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan Islam. Oh mungkin mereka para sahabat Nabi dan sebagainya. Setelah itu Rasulullah masuk lagi ke ruangan dan beliau menegaskan bahwa orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu, saya ralat sedikit ibu tadi ya, ada 4 ya. Yang pertama kata Rasulullah, la yastarquna wala yaktawuna wala yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Tidak minta diruqyah. Ya, saya luruskan juga, bukan tidak pernah diruqyah, tapi tidak minta diruqyah. Yang kedua, tidak diobati dengan alkai. Nah, ini yang akan saya jelaskan. Yang ketiga, tidak tatoyur. Tatoyur itu menganggap sial karena sesuatu. Sesuatu ini apa saja? Nah, burung dares. Oh, burung dares nasi mati ya. Semua hal dikambing hitamkan, walaupun bukan kambing, kadal saja dikambing hitamkan. Naik motor kadal. Wah, ono belai nih ono kadal. Kucing lewat sial juga. Ini namanya tatoyur. Bahkan bisa jadi orang gara-gara sampean ki gawa sial. Nah, itu namanya tatoyur juga. Sak joge sampean mlebu omah kene, manggon kene iki akeh kesialan, sampean itu membawa sial. Ini juga tatoyur. Orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, tidak percaya tatoyur. Ya, kebaikan, keburukan datangnya dari Allah, bukan dari kadal, dari kucing, dari burung, tidak ada hubungannya. Nah, yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu yang tawakal kepada Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan la yaktawun, tidak minta diobati dengan alkai. Ini sebenarnya dalam kitab ini sudah dijelaskan bahwa hukumnya boleh sebenarnya. Para sahabat juga melakukannya, yaitu dengan cara besi dibakar merah kemudian dinyos di tempat yang sakit. Hanya saja makruh, Rasulullah menganjurkannya sebaiknya dihindari. Ya. Di antaranya dalam hadis yang lain Rasulullah menganjurkan sesungguhnya pengobatan itu yaitu dengan alkai, kemudian dengan madu, dengan ruqyah. Maka hindari alkai, pilihlah dengan madu atau dengan ruqyah. Di antaranya itu ya. Jadi sebenarnya dilakukan di zaman Rasulullah SAW dan para sahabat pun melakukannya. Rasulullah tidak mengharamkannya. Ada hadis-hadis yang banyak di sini jelaskan praktek para sahabat. Tapi sama dengan minta ruqyah, lebih baik dihindari. Karena sebenarnya pengobatan ini juga agak ngeri juga Pak ya. Besinya dibakar, dinyoskan. Ya. Kalau kuda kan dinyos buat bikin tanda ya, tanda di situ. Nah, orang jangan eman ya. Wong panjen apalagi dinyosnya di muka, wong sudah habis jutaan beli skincare kok dinyos gitu ya. Kan eman ya, Bu ya. Udah habis MS Glow banyak dinyos, cos, waduh. Ya. Memang dipraktekkan di zaman Nabi, dibolehkan tapi sebaiknya dihindari. Hukumnya adalah makruh. Jadi alkai itu besi atau logam dipanaskan lalu ditempelkan di tempat yang sakit. Hukumnya apa? Makruh, hindari saja yang terbaik. Demikian ya Bu gambarannya tentang alkai itu. Nggih. Monggo barangkali yang lain. Untuk bapak-bapak silakan monggo. Monggo Pak. Inggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini fenomena yang banyak sekali terjadi di masyarakat kita itu tentang hantu.
Nggih. gitu, genderuwo, bebek gombel atau pocong atau apapun juga ya. Saya pribadi tidak percaya bahwa makhluk-makhluk itu ada. Tapi tidak tahu, mungkin ada yang pernah mengalami ya di sini ya, atau cerita-cerita bahwa terutama di kuburan, arwah itu kan tadi dijelaskan sama Ustadz, jelas-jelas tidak bisa balik, tidak bisa kembali ke dunia karena terhalang oleh dinding barzah ya. Walaupun banyak saya dengar pendai atau penceramah itu bilang bahwa arwah atau ruh Rasulullah datang. Saya yakin bahwa itu juga bohong. Kenapa? Sampai hari ini saya belum pernah dengar satu hadis pun, satu riwayat pun yang menyatakan Rasulullah pernah mendatangi misalkan Fatimah, Aisyah, atau Abu Bakar, atau sahabat-sahabat yang lain yang notabene mereka-mereka ini kan jauh lebih dekat dengan Rasulullah. Kalaupun ada seseorang siapapun dia yang mengaku keturunan Rasulullah atau orang awam biasa yang menyatakan bisa melihat atau merasakan ruh Rasulullah datang, ini menurut saya kebohongan yang luar biasa menurut saya pribadi. Nanti mohon penjelasannya dari Ustaz. Nah, terkait dengan hantu tadi ini kan karena banyak sekali cerita, pada akhirnya ya banyak yang percaya. Nanti mohon penjelasannya, kalau misalkan suatu saat kita berhadapan dengan kondisi ketemu sesuatu, penampakan atau apapun itu, apa yang harus kita lakukan? Sejujurnya sih, misalkan saya disuruh ke kuburan sendiri malam-malam ya ngeredek sama aja. Iya loh, itu juga mungkin manusiawi ya. Walaupun saya tidak percaya, tapi namanya di kuburan sendiri itu kan ya, nggak tahu Ustadz berani apa enggak gitu. Ya nanti mau dijelaskan. Artinya dijelaskan itu, ini banyak sekali fenomena di masyarakat kita, termasuk mempercayai adanya kekuatan-kekuatan lain selain kekuatan Allah. Contoh yang paling sering itu misalkan di kampung ya, termasuk di desa kami juga ini, misalkan mau nanam padi, mau panen, mau apapun itu kadang suka ngasih sesajen, suka cok bakal atau apa, kadang-kadang memberi sesuatu yang tidak jelas di punden, di apa, sedekah bumi gitu ya. Sedekah bumi dan seterusnya. Ini sangat real di masyarakat kita gitu loh. Jadi mohon penjelasannya, terutama tadi kalau memang dalam kondisi tertentu kita harus berhadapan ketemu dengan sesuatu yang ndak nyata atau dari sisi metafisik atau apapun itu, apa sih yang harus kita lakukan? Itu, terima kasih. Jazakallah khair. Ini luar biasa, ada beberapa pertanyaan yang diangkat, mungkin saya insya Allah jawab satu persatu. Yang pertama, kekeliruan dan kesalahan di masyarakat terkait roh gentayangan, ini perlu kita luruskan bahwa ruh orang yang sudah meninggal itu adanya di alam kubur ya, di alam barzakh, dan itu berlaku untuk ruh siapapun, baik orang biasa maupun orang yang luar biasa, termasuk para nabi, para sahabat. Ruh mereka termasuk Rasulullah, ruhnya yaitu disebutkan Rafiqul A'la, ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang dibagi ruh-ruh itu di alam kubur itu, ada yang di alam kubur, ada yang ruhnya para syuhada yang ditempatkan di temboloknya burung-burung hijau di surganya Allah sebagaimana dalam hadis Bukhari. Jadi ruhnya ditempatkan di temboloknya burung-burung hijau yang tiap hari terbang masuk ke surga, memakan biji-bijian surga. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya. Yang sarang-sarangnya bergelantungan di bawah arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan ruh para nabi, termasuk ketika dalam peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan ruh Nabi Adam di langit pertama, ya. Kemudian di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Isa, ya. Terus begitu sampai di langit ke-7 bertemu dengan ruh Nabi Ibrahim, ya, tidak bergentayangan di muka bumi ini.
Dan ruhnya Rasulullah fi rafiqil a'la, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua orang yang sudah meninggal berada di alam barzakh, di alam kubur, walaupun penempatan ruhnya berbeda-beda tergantung level orangnya tadi, dan tidak bisa kembali. Tadi dalam surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100 ya, mereka mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia. Maka Allah menolak permintaan mereka, tidak bisa kembali. Nah, kalau ada orang percaya, ini perlu diralat. Saya sendiri selama ini, wallahu alam, saya sendiri belum pernah menemukan satupun ayat atau hadis yang menjelaskan bahwa ruh-ruh itu bisa kembali, termasuk ada kepercayaan balik setiap malam Jumat gitu ya. Ya, ini salah satu entah dari mana mengadopsinya akidah ini. Saya mikirnya malah kasihan Pak, kalau yang meninggal itu laki-laki, terus istrinya masa idahnya habis, nikah lagi, terus datang disambangi pas sama suami yang baru, apa perasaannya gimana? Kasihan saya itu malah. Ya, datang malam Jumat, biasanya malam Jumat malah waktunya itu juga ya, mensewu ya, kan nggak enak ya. Ada lagi nanti orang datang ke kuburan mau ngirim pahala, nah yang dikirimi malah pergi ke rumah, sisipan gitu Pak ya. Yang kasihan ya. Ini dalam akidah Islam jelas menyimpang, karena roh orang yang sudah meninggal itu di alam kubur. Barzakh secara bahasa tidak bisa ditembus, ya, tidak bisa kembali. Ya, tidak gentayangan sebagaimana dalam film-film ya, apa namanya, bisa nembus apa-apa gitu, bisa melihat orang, tidak seperti itu. Ini yang pertama. Lalu apakah penampakan seperti hantu ya, termasuk genderuwo, kemudian pocongan, apalagi ya kuntilanak, wewe gombel, suster ngesot ya, dan tuyul dan semuanya. Nah, ini bagaimana dalam pandangan Islam? Memang jin atau syaiton atau bahkan iblis itu pernah berwujud ya, dan pernah Rasulullah juga menjumpainya. Termasuk juga tadi kisahnya Abu Hurairah berwujud betul-betul real, jadi berbentuk manusia atau apapun, bisa binatang, bisa sebagainya. Nah, hanya saja kalau kita melihat dari asar para sahabat, kalau secara khusus di ayat saya belum pernah menemukan secara detail tentang hantu begitu ya. Tetapi dalam asar para sahabat, termasuk sahabat Umar, pernah memberikan arahan, bila kalian melihat sebuah penampakan maka kumandangkan azan. Di antaranya beliau mengatakan, termasuk kisahnya Khalid bin Walid dalam peristiwa Fatu Mekah, penaklukan kota Mekah. Rasulullah itu memerintahkan ekspedisi pasukan. Jadi dengan 10.000 pasukan itu ada pasukan kecil-kecil yang diutus Rasulullah untuk menghancurkan berhala-berhala. Maka ada salah satu kabilah, salah satu suku yang punya berhala, dan di situ berhalanya itu ada penampakan seorang wanita yang nun sewu ya, telanjang, dan itu disaksikan oleh Khalid bin Walid. Ini kisah yang sahih, dan akhirnya dipenggal oleh Khalid bin Walid. Itu adalah penampakan ya, penampakan. Jadi pada intinya yang namanya penampakan itu bisa saja terjadi, tapi sangat langka. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab para ulama, diantaranya Syekh Abdul Salam Bali ya, dalam kitabnya Sorimul Battar, maka beliau mengatakan bahwa yang bisa melakukan penampakan itu adalah dukun dari bangsa jin. Jadi jin itu juga seperti manusia, ada ustadz dari kalangan jin, ada dokternya, ada dukunnya juga. Jin yang punya kesaktian, dan itu pun beresiko kematian. Dia beresiko kematian ketika berwujud, menampakkan diri. Artinya tidak semua jin berani menampakkan diri, bisa berwujud apa saja, termasuk ular. Bukankah dalam kisah peristiwa perang Khandaq ada seorang sahabat minta izin kepada Rasulullah pulang karena berjaga-jaga di parit, makanya minta pulang izin. Sesampainya di rumah, sahabat ini melihat istrinya ada di depan di halaman rumah, dan suaminya marah. Udah saya bilang kamu jangan keluar rumah, kok keluar rumah tanpa izin suami? Maka si wanita ini bilang, saya agak berani di rumah, ada ular. Maka lelaki ini masuk, kemudian bawa anak panah, ditusukkan di kepalanya ular, diseret keluar sampai ular itu sekarat, terus tiba-tiba laki-laki ini meninggal. Nah, maka ketika didatangi Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, aku tidak tahu yang lebih dulu mati, ularnya atau lelaki ini, sahabat ini.
Nah ternyata ular ini adalah jin, penampakan jin. Ya, jadi bisa berwujud ular, bisa berwujud mungkin burung atau apa saja. Termasuk penampakan walaupun saya belum pernah secara nyata, kelihatan pocong gitu ya. Ada yang pernah ketemu barangkali bisa diwawancara. Jadi pada intinya yang pertama, ruh orang yang sudah meninggal ada di alam kubur, di alam barzah, tidak bisa kembali. Adapun penampakan itu diakui dalam Islam walaupun itu kejadian yang sebenarnya tidak sembarangan jin menampakkan diri. Bisa berupa apa saja, binatang, berupa manusia atau hal-hal yang menakutkan. Nah, maka kalau ketemu yang seperti itu, kalau memang betul-betul, maka dianjurkan bisa baca ayat kursi atau azan kata sahabat Umar. Ya. Tapi kebanyakan biasanya ngeprank ya. Jadi kalau panjenengan tiba-tiba dicegat pocongan, dibacakan ayat kursi, gak mempan, ambil kursi saja ya. Ya, lempar aja itu ya. Ya. Jadi memang anjuran dari para ulama, kalau ada gangguan jin, entah itu berupa mungkin pintu nutup, bukan nutup, maka diusahakan jangan mundur. Kalau mundur dia akan ngejar, tapi kalau kita yang maju dia akan lari begitu. Coba nanti dilihat ada kisah nyata ya, orang beli rumah tapi bekasnya rumah dukun. Wah, di situ ternyata rumah kosong lama. Masya Allah, itu betul-betul ada di channelnya YouTube-nya, ini kesaksian gitu ya, disampaikan oleh para ulama juga. Jadi gangguannya nggak menampakkan tapi lampu dipecah, tiba-tiba pecah, pintu tutup, jebret. Nah yang seperti itu memang butuh tata. Kita nggak boleh, kalau lari itu dia akan ngejar, tapi kalau kita yang maju dia akan pergi gitu. Nah tapi kebanyakan kita yang lari. Soalnya ya hal-hal yang aneh begitu pasti manusiawi ya, manusiawi. Nah jadi intinya penampakan itu diakui dalam Islam dan bisa saja namun langka. Dan apa yang harus kita lakukan? Baca ayat-ayat ruqyah, ayat kursi atau adzan. Bahkan kalau anjuran dari para ulama, kalau bisa dilempar atau dipukul, seperti Khalid bin Walid langsung dipenggal. Gitu. Penampakan diri penggal gitu ya. Kalau berani tatak begitu ya. Ya. Cuman kitanya yang lebih kalah mental ya. Ya. Padahal Bapak Ibu ya, nun sewu ya, saya heran ya, kenapa ya yang di film-film dan kepercayaan di bangsa Indonesia itu setan-setannya itu semuanya cacat ya. Harusnya kita jangan takut cacat. Suster ngesot gak bisa jalan, ya lumpuh ya, ngesot ya. Kemudian tuyul, pertumbuhan tubuhnya nggak maksimal, pendek terus ya, rambutnya nggak tumbuh, ini cacat juga ya. Kemudian pocongan nggak bisa lari ya, mencolot. Oh ya. Sebenarnya banyak kelemahannya, tapi karena kita sudah image-nya takut, jadi takut. Biasanya karena memang dari kecil kita sering nonton film horor, jadi hanya kalau kebanyakan lihat nonton Susana, jadi kalau sendirian gitu kebayang gitu ya, kebayang. Nah, tapi bagaimana hukumnya takut dengan hantu? Apakah dibolehkan dalam Islam? Bapak Ibu jamaah sekalian, ada pembahasan tentang al-khauf, takut. Takut yang termasuk syirik besar adalah takut yang sifatnya pengagungan. Saya ya, takut tapi dibarengi pengagungan. Contohnya, wah takut ini pohon beringin ini ada penguasanya nanti bisa mendatangkan bahaya. Ini syirik besar karena yang mendatangkan bahaya hanya Allah. Wah Nyi Roro Kidul ini bisa mendatangkan malapetaka. Ini syirik besar. Yang kedua, takut kepada makhluk, kepada manusia. Ya, sehingga meninggalkan kewajiban dan melanggar larangan, ini syirik kecil. Misalkan karyawan ya disuruh maksiat sama bosnya, dia takut nurut, maka dia syirik kecil, takut kepada bosnya tapi tidak takut kepada Allah. Adapun takut kepada hal-hal yang memang secara manusiawi menakutkan, sebenarnya itu dibolehkan dan ini manusiawi. Takut kepada ular yang berbisa, takut binatang buas, takut kepada perampok ya, takut ada polisi operasi gak pakai helm ya misalkan ya, ini takut. Termasuk takut seandainya ada penampakan yang menakutkan, lalu takut itu manusiawi dan tidak dilarang. Contoh saja nun sewu, jangankan penampakan di kuburan ya, nun sewu panjenengan mungkin pernah lihat orang kelindes truk di jalan terus ininya hancur, kan takut juga Pak ya. Nah itu manusiawi. Sama lihat pocongan berdarah-darah ya takut, itu dibolehkan, wajar kalau takut.
Cuman dianjurkannya kalau bisa dilempar, tapi khawatir ngeprank malah orang beneran dilempar masuk rumah sakit gitu. Tapi sebenarnya dianjurkan para ulama kalau memang benar-benar ada penampakan dilempar atau dipukul, ya pokoknya harus tatak. Ya, kalau cara mengobati rasa takut ya Pak, cara mengobati rasa takut salah satunya, misalkan kita mau buka pintu tengah malam ya, rodok was-was ini jangan-jangan pas dibuka pas wajahnya muncul gitu ya, maka siap-siapnya adalah saat akan buka pokoknya kayak itu tak hantem gitu lah. Itu akan mengobati Pak, salah satunya dengan cara menumbuhkan rasa itu, pokoknya ngeto tak sawat tak antem, nah gitu insya Allah akan lambat laun akan hilang ya. Rasa takut akan hilang. Jadi ada poin yang pertama bahwa ruh yang meninggal ada di alam barzah, di alam kubur. Yang kedua, penampakan itu dalam Islam diakui tapi jarang terjadi, karena yang bisa melakukannya adalah bangsa jin yang punya kemampuan khusus, tidak semuanya. Dan itu beresiko dia kalau dibunuh bisa mati. Yang ketiga berkaitan dengan masalah kepercayaan bahwa ada sing bau rekso kemudian harus memberikan sesajen. Bapak Ibu jamaah sekalian, ketika orang meyakini bahwa selain Allah ini punya kemampuan mendatangkan bahaya, memberikan maslahat kebaikan, maka ini terjatuh dalam kesyirikan yang besar ya. Walaupun alasannya ini kan sodako ya, sodako tidak perlu ke gerombul, ke pohon, ke batu. Apalagi dengan keyakinan ini kalau tidak dikasih sesajen, ngamuk iso datang bencana. Ini jatuh dalam kesyirikan. Yang tadi saya jelaskan, khauf, rasa takut yang disertai pengagungan, itu adalah termasuk syirkul akbar, kesyirikan yang besar. Namun karena di masyarakat kita mayoritas banyak yang mungkin belum sampai ilmu kepada saudara-saudara kita, ketidaktahuan dianggapnya sekedar tradisi biasa, tapi sejatinya kalau ada keyakinan bahwa ada kekuatan lain selain Allah yang bisa mendatangkan kebaikan maupun keburukan, sudah terjatuh dalam kesyirikan, bahkan syiriknya yang besar. Demikian kurang lebih Pak. Terima kasih Ustadz. Sampun Bapak Ibu nggih. Barangkali ada pertanyaan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Sampun Ustadz. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, mari kita sejenak meluangkan waktu untuk bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta hidayah, bimbingan kepada Allah agar kita senantiasa berada di atas tauhid, dan kita berlindung kepada Allah dari segala jenis kesyirikan baik yang besar maupun yang kecil. Dan kita memohon kepada Allah perlindungan dari segala keburukan dan kejahatan makhluknya, apakah itu yang kelihatan oleh indera kita ataupun yang tidak terlihat. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Adhibil ba's rabban nas washfi antas syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari awal hingga akhir, bila ada salah ucap maupun salah sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.